Halo Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. 20 variasi strategi pertahanan ala Lampard di 41 pertandingan Premier League. Blues, tentu kalian pernah mendengar sebuah pepatah bahwa konsistensi adalah kunci dari sepak bola, bukan? Namun istilah tersebut tidak berlaku sepenuhnya bagi pelatih Chelsea, Frank Lampard. Melansir dari 90min.com, sang arsitek memiliki kebiasaan untuk mengubah strategi pertahanan dengan 20 kombinasi yang berbeda dalam 41 pertandingan di Liga Inggris. So, bagaimana saja strategi-strategi tersebut dan seberapa efektifnya rencana Lampard ini? Mari kita kupas 20 variasi strategi pertahanan Lampard berikut ini. Yang pertama, Azpilicueta, Zouma, Christensen, Emerson. Kombinasi 4 pemain ini sempat menyulitkan debut Lampard karena harus mengakui gawang Chelsea kejebolan hingga 4 angka melawan Manchester United. Sementara di 2 pertandingan selanjutnya, The Blues hanya bermain imbang 1-1 melawan Leicester dan berhasil menang 3-2 melawan Norwich. Hasil 3 pertandingan ini menjadi awal rotasi strategi yang beraneka ragam. Kedua, Azpilicueta, Zouma, Tomori, Emerson. Setelah pertandingan imbang 2-2 melawan Sheffield United dengan 1 gol bunuh diri oleh Kurt Zouma, kombinasi pertahanan ini dianggap tidak cocok. Pemain asal Prancis tersebut juga tidak dimainkan di pertandingan selanjutnya. Namun, hal tersebut berubah setelah hasil positif yang didapat The Blues setelah menang 2-1 melawan Watford tanpa ada gol bunuh diri. Sayangnya, hasil negatif kembali diperoleh Chelsea ketika kalah 2-1 melawan Manchester City. Ketiga, Tomori, Christensen, Rudiger. Strategi dengan 3 bek ini berhasil dicoba oleh Lampard dengan kemenangan 5-2 atas Wolves dan Tomori berhasil mencetak sebuah gol jarak jauh yang spektakuler. Sayangnya, kombinasi ini tidak dapat berlanjut karena cedera yang dialami Rudiger. Keempat, Azpilicueta, Tomori, Christensen, Emerson. Kombinasi 4 pemain ini terjadi hanya 1 pertandingan ketika melawan Liverpool, tapi tidak mampu melawan Liverpool karena kalah dengan skor 2-1. Kelima, Azpilicueta, Tomori, Christensen, Alonso. Marcos Alonso pertama kali datang dan membawa kemenangan 2-0 atas Brighton dengan kombinasi strategi pertahanan ini. Namun, Lampard tidak pernah menggunakan formasi ini kembali. Keenam, Azpilicueta, Zouma, Tomori, Alonso. Kombinasi ini berhasil memberikan kejutan pada pertandingan pertama diterapkan. Tim asuhan Lampard berhasil menang 4-1 atas Southampton dan 1-0 melawan Newcastle. Mereka juga berhasil menorehkan hasil positif setelah menang kembali melawan Burnley dengan skor 4-2. Namun, Lampard tampak tidak terkesan dan tidak pernah menggunakan kombinasi Azpi, Zouma, Tomori, dan Alonso kembali. Ketujuh, James, Zouma, Tomori, Emerson. Pertandingan Liga Inggris pertama bagi Reece James merupakan sebuah awal yang baik dengan kontribusi memenangkan pertandingan melawan Crystal Palace dengan skor 2-0. Namun, kekalahan 0-1 atas West Ham membuat kombinasi ini tidak pernah digunakan kembali. 8. James, Zouma, Christensen, Azpilicueta. Dari semua kombinasi yang diterapkan oleh Lampard, kuartet James, Zouma, Christensen, dan Azpi dianggap sebagai line up yang disukai oleh sang pelatih. 5 pertandingan dimainkan oleh The Blues dengan kemenangan 2-1 atas Aston Villa, kekalahan 3-1 melawan Everton, 2 kemenangan melawan Watford dengan skor 3-0, dan 3-2 atas Crystal Palace, hingga kekalahan yang mengejutkan melawan Sheffield United dengan skor 3-0. Kesembilan, Azpilicueta,
Zouma, Rudiger, Emerson. Kembalinya Emerson ke dalam line up ternyata tidak mampu memberikan hasil positif bagi Chelsea. The Blues harus mengakui kekalahan atas Bournemouth dengan skor 1-0. Namun, tampak seperti ada aturan tak tertulis bahwa Chelsea selalu kesulitan ketika melawan klub berjuluk The Cherries ini. 10. Zouma, Rudiger, Tomori. Dengan mengandalkan trio ini, Chelsea berhasil memenangkan pertandingan dengan klub rival mereka, Tottenham Hotspur, dengan skor 2-0. Namun, kombinasi ini tidak mampu meraih kemenangan atas Southampton dengan kekalahan 2-0. Trio Zouma, Rudiger, dan Tomori kembali menunjukkan pertahanan terbaik ketika berhasil memenangi pertandingan yang intens melawan Arsenal dengan skor 2-1. 11. James, Zouma, Rudiger, Azpilicueta. Lampard mencoba kombinasi baru dengan menempatkan Cesar Azpilicueta ke posisi bek kiri ketika melawan Brighton. Azpi bahkan berhasil mencetak gol, namun The Blues tidak mampu mempertahankan keunggulan karena Alireza Jahanbakhsh berhasil mencetak gol penyeimbang. 12. James, Rudiger, Christensen, Azpilicueta. Salah satu kombinasi favorit Frank Lampard adalah kuartet James, Rudiger, Christensen, dan Azpi dengan total 4 pertandingan. Namun strategi ini hanya mampu memenangi 1 pertandingan ketika melawan Burnley dengan skor 3-0. Setelahnya, The Blues kalah 1-0 atas Newcastle, bermain imbang 2-2 dengan Leicester, dan harus mengakui keunggulan Manchester United dengan skor 2-0. 13. Azpilicueta, Rudiger, Christensen, Emerson. Lampard melakukan perubahan strategi pertahanan Chelsea ketika melawan Arsenal, tapi masih belum mampu meraih hasil positif. Walaupun The Gunners hanya bermain dengan 10 pemain, The Blues hanya mampu meraih hasil imbang 2-2 dengan menggunakan kombinasi ini. 14. Azpilicueta, Rudiger, Christensen. Sepertinya formasi 3 bek merupakan strategi tepat untuk melawan Spurs. The Blues berhasil memenangi pertandingan dengan skor 2-1, di mana gol balasan Tottenham berasal dari gol bunuh diri Rudiger di menit-menit akhir pertandingan. 15. Azpilicueta, Tomori, Christensen. Tanpa kecewa atas gol bunuh diri yang dilakukan oleh Rudiger, Lampard hanya memasukkan pemain asal Jerman ini ke dalam bangku cadangan dan memasukkan Tomori sebagai pengganti. Namun Chelsea justru tertinggal 2-1 atas Bournemouth setelah 1 jam pertandingan. Untungnya, Alonso berhasil mencetak gol penyeimbang di menit akhir pertandingan dan menyelamatkan 1 angka bagi The Blues. 16. Azpilicueta, Zouma, Rudiger, Alonso. Setelah Tomori kehilangan posisinya di line up, Lampard berhasil memilih kombinasi yang tepat bagi Chelsea. Kombinasi Azpi, Zouma, Rudiger, dan Alonso berhasil digunakan ketika The Blues memenangi pertandingan melawan Everton dengan skor 4-0. Setelah tidak digunakan dalam 7 pertandingan selanjutnya, kombinasi ini tetap berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Norwich. Dengan 2 kemenangan dan 2 clean sheet, kombinasi tersebut dianggap sebagai strategi terbaik Lampard secara statistik. 17. Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Alonso. Dengan menggunakan kuartet ini, The Blues berhasil mencatat 2 kemenangan melawan Aston Villa dengan skor 2-1 dan kemenangan impresif 2-1 atas Manchester City. Namun Chelsea justru kalah 3-2 melawan West Ham. 18. Azpilicueta, Rudiger, Zouma. Lampard kembali mengeluarkan strategi dengan menggunakan 3 bek untuk melawan Liverpool. Namun, The Blues tidak mampu dan harus mengakui keunggulan Liverpool dengan skor 5-3. Kombinasi ini kembali digunakan oleh Lampard pada pertandingan akhir musim melawan Wolves dan berhasil meraih kemenangan 2-0 untuk memastikan posisi di 4 besar. 19. James, Christensen, Zouma, Alonso. Pada awal musim 2020-2021, Lampard mencoba kombinasi ini walaupun hasilnya tetap belum maksimal. Setelah berhasil menang atas Brighton dengan skor 3-1, The Blues harus mengakui kekalahan 2-0 dari Liverpool. 20. James, Christensen, Silva, Alonso. Kedatangan Silva diharapkan dapat menjadi aura baru bagi pertahanan Chelsea. Sayangnya,
debut pemain berusia 36 tahun ini tidak sesuai harapan karena harus melihat tim barunya kebobolan 3 gol oleh pasukan West Brom hanya dalam waktu setengah jam. Undian Liga Champions yang menguntungkan Chelsea. Dipimpin oleh Didier Drogba dan Florent Malouda, undian Liga Champions musim ini dianggap sebagai berita baik bagi The Blues. Menurut laporan dari media ThePrideOfLondon.com, Chelsea beruntung mendapatkan grup yang cukup mudah secara keseluruhan. Berada di grup E, berikut ini adalah lawan-lawan yang akan dihadapi Chelsea di penyisihan grup Liga Champions. Pertama, Sevilla. Juara Liga Eropa musim lalu akan menjadi lawan yang dianggap paling sulit bagi Chelsea di penyisihan grup. Klub yang diarsiteki oleh mantan manajer Spanyol dan Real Madrid, yaitu Julen Lopetegui, serta berhasil memenangi pertandingan final Liga Eropa melawan Inter Milan, baik kandang atau tandang, pertandingan melawan klub asal Spanyol ini tidak dapat dipandang sebelah mata oleh Frank Lampard. Kedua, Stade Rennais. Baru saja bergabung dengan Chelsea, Edouard Mendy harus dihadapkan pada pertandingan melawan mantan klubnya di Liga Champions. Walaupun Rennais merupakan tim baru di Liga bergengsi Eropa kali ini, tapi bukan alasan bagi tim asuhan Lampard untuk meremehkan klub asal Prancis tersebut. The Blues tetap membutuhkan line-up yang kuat agar tidak melakukan kesalahan dengan tidak meraih kemenangan melawan Rennais. Ketiga, Krasnodar. Sebagai tim baru di Liga Champions lainnya, Krasnodar masih kurang diunggulkan di atas kertas. Keunggulan dan kekurangan melawan tim asal Rusia ini tidak lain adalah jarak perjalanan sangatlah jauh apabila dibandingkan dengan bertandang ke Sevilla dan Rennais. Kesalahan kecil dapat merugikan bagi Chelsea untuk dapat lolos ke putaran 16 besar. Walaupun demikian, seharusnya pasukan The Blues tetap diunggulkan untuk dapat menyelesaikan pertandingan melawan Krasnodar dengan hasil positif. Selain mewaspadai penyisihan di grup E, Chelsea juga patut menganalisis kondisi di grup-grup lainnya. Grup A tampaknya akan didominasi dan ajang pertunjukan oleh Salzburg. Sementara grup B menjadi grup neraka yang berisikan tim-tim yang mampu mencuri poin satu sama lain. Di grup C, merupakan singkatan bagi Manchester City yang kembali mendapat grup yang mudah. Grup G seharusnya tinggal menunggu yang akan lolos. Grup yang seharusnya menjadi perhatian lebih adalah grup D dan H. Sebab Liverpool, Ajax, Atalanta, dan bahkan Midtjylland diperkirakan akan menjadi grup dengan jumlah gol yang fantastis. Sementara grup H mungkin akan menjadi salah satu yang diwaspadai dan menjadi mimpi buruk bagi Manchester United. Jelas PSG menjadi tim yang paling diunggulkan. Sementara itu, walaupun RB Leipzig masih mencari strategi baru setelah kepindahan Timo Werner, namun Julian Nagelsmann merupakan salah satu pelatih terbaik dunia dan akan menemukan strategi tepat melawan MU. Untuk tim keempat, Istanbul Basaksehir akan menjadi keunggulan dan kekurangan yang sama seperti grup E. Perjalanan untuk pertandingan tandang tentu menjadi perjalanan yang jauh bagi tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer. Walaupun mendapat grup yang terbilang mudah, Chelsea tetap harus menurunkan line-up terbaik untuk berhasil lolos ke putaran selanjutnya, yaitu 16 besar. So, menurut kalian, tim mana yang akan menjadi lawan tersulit Chelsea di grup E? Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana nih tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!